Kebakaran terjadi di SPBU di Jalan Antasari, Bandar Lampung. Insiden ini sempat membuat kepanikan karena api yang berasal dari kendaraan cepat membesar. Kejadian berawal saat salah satu pelanggan selesai mengisi bahan bakar. Setelah pengisian, tiba-tiba muncul percikan api dari bagian mesin yang menyebabkan api menyala dan membesar. Petugas damkar berjibaku memadamkan api, sementara api berhasil dipadamkan sekitar 30 menit kemudian sehingga tidak meluas ke tempat lain. Pada teriak api-api gitu, saya langsung lari ke sini, terus coba madamin pakai apar. Tapi ya itu kabar 8 itu yang kena cuma satu, yang kena cuma saja. Oh, kalau dari sini sih luber lah. Luber, terus tangkinya luber, terus keluar percikan. Di engkol kan sama dia keluar percikan gitu. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, sementara operasional SPBU kembali normal pasca kebakaran terjadi. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, dua pemuda menganiaya dan diduga merampok tunawisma disabilitas dan jadi viral di media sosial. Aksi tak berperi kemanusiaan itu terjadi di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Video dugaan penganiayaan dan perampokan viral di media sosial setelah diunggah oleh sejumlah akun di media sosial. Aksi tak terpuji ini dilakukan dua pemuda di depan sebuah toko roti. Korban Marade Hutawe sehari-hari mengemis dan tidur di emperan toko. Tak berselang lama kemudian, polisi menangkap dua orang pelaku. Kedua pemuda yang ditangkap berinisial RJP 13 tahun dan AR 18 tahun. Dari pengakuannya, pelaku melihat korban memegang uang dan berupaya merampas dari tangan korban. Meski dengan keterbatasan, korban sempat mempertahankan uangnya sehingga membuat pelaku semakin emosi lalu menganiaya korban. Ini, dua orang pelaku telah berhasil diamankan oleh Polres Pematang Siantar terkait kasus tersebut. Tertidur di depan toko ganda Jalan Kartini. Dua orang pelaku ini kemudian melihat korban tertidur sambil memegang uang di sebelah kiri, di tangan kiri, memegang uang sebesar Rp200.000. Ada niat dari pelaku untuk mengambil uang tersebut, sehingga dua pelaku ini melakukan penganiayaan. Kedua pelaku dijerat tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Hari ini Polda Jawa Barat kembali menggelar olah tempat kejadian perkara ulang kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Puluhan polisi berseragam lengkap dari Polres Subang datang ke TKP kasus pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amel Mustika Ratu di Kampung Ciseti, Desa dan Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Dalam olah TKP ulang ini, tim Inafis fokus pada pencarian barang bukti. Tim Inafis dibantu polisi yang berjaga di lokasi ini menyisir halaman samping dan belakang rumah korban. Polisi juga menggali sejumlah titik yang diduga tempat dibuang atau dikuburnya barang bukti. Salah satu tersangka Muhammad Ramdanu alias Danu hadir dalam olah TKP ini. Pihak keluarga berharap pelaku bisa menjelaskan dengan sejujur-jujurnya mengenai peristiwa yang terjadi. Mudah-mudahan pelakunya cepat tertangkap, semuanya mengakui, nggak bisa lah dihilang bahwa dia nggak ngaku gitu-gitu. Pokoknya ada yang udah pelakunya mah gitu. Olah TKP ini dilakukan untuk mengungkap kronologi yang lebih lengkap dari peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi di Bandung terpaksa menjebol paksa gerbang pintu rumah penganiaya seorang dokter gigi. Saat ditangkap, pelaku melawan polisi. Beginilah situasi penangkapan paksa kepolisian kepada pelaku penganiayaan terhadap dokter gigi di rumahnya di Jalan Taman Holis Blok A nomor 3 Cigondewa, Kota Bandung. Samuel Sumarya melakukan penganiayaan terhadap dokter gigi Visi L. Alexandra.
Rumahnya terpaksa dijebol petugas. Hal ini dikarenakan pelaku dan keluarganya tidak mau menyerahkan diri. Pelaku berhasil diamankan sekitar pukul 19.00 di salah satu ruangan bawah tanah. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan beberapa senjata airgun. Pelaku sempat berontak saat dibawa petugas. Melaksanakan upaya paksa, upaya penangkapan tadi sudah dihimbau kepada tersangka yang ada di dalam rumah untuk menyerahkan diri, namun tidak dilaksanakan. Jadi kami melaksanakan upaya paksa berdasarkan adanya kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka pada hari Sabtu. Sebelumnya seorang dokter gigi VCL Alexandra menjadi korban penganiayaan di kawasan Paskal 23 Kota Bandung Sabtu 21 Oktober lalu. Peristiwa bermula ketika pelaku Samuel terlebih dahulu mengancam korban melalui media sosial. Pelaku lalu mendatangi tempat kerja korban. Saat bertemu, pelaku langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban terluka di sejumlah bagian tubuhnya karena senjata tajam dan pukulan tangan. Dari Bandung, Juhpita Melana, iNews melaporkan. Sementara itu, pembunuh seorang wanita di depan lobi mal di Tanjung Duren, Jakarta mengaku mendapatkan bisikan gaib untuk menyerang korban dengan pisau. Pelaku pun dibawa ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan tim dokter forensik psikiatri RS Polri, pelaku berinisial AH mengalami skizofrenia paranoid. Pelaku pun kini dibawa ke rumah sakit jiwa untuk diobati agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Menurut keterangan keluarga, pelaku sudah berhalusinasi sejak duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian setelah kurang lebih sekitar 8 hari dilakukan observasi di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Polri, didapat keterangan dari dokter forensik psikiatri disampaikan bahwa terhadap tersangka AA didapati gangguan jiwa berat yang dalam istilah kedokteran disebut dengan skizofrenia paranoid. Sebelumnya, seorang wanita menjadi korban pembunuhan di lobi Laguna Apartemen Central Park, Jakarta Barat, 26 September 2023. Peristiwa ini terjadi saat korban sedang berjalan kaki menuju kantornya yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Tiba-tiba korban mendapatkan serangan dari pelaku dengan menggunakan senjata tajam. Pelaku diketahui sudah berada di lokasi kejadian sebelum melakukan aksinya. Diduga pisau yang digunakan oleh pelaku juga telah dipersiapkan saat dirinya berangkat dari rumah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ketua MK Anwar Usman melantik 3 anggota Majelis Kehormatan MK. Informasi selengkapnya usai jeda.